Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Al-Akmal. Jadi hari ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara konfigurasi router RB931. Nah, tujuan dari konfigurasi kali ini adalah untuk config sesuai dengan topologi yang seperti ini. Tapi kali ini kita cuma pakai satu routernya aja. Router anggap router 9. Jadi di sini kita pakai ada 3 kabel 0/0, 0/1 dan 1/0. Jadi 0/0 nya anggap Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Kemudian Ether 1 nanti kita buat untuk internet. Konfigurasi yang kita buat ini nanti akan ada beberapa. Yang pertama itu yang pastinya IP address, kemudian kita beri DHCP server untuk ke bawah. Nah, kemudian ada NAT juga untuk menerima internetnya. Oke, ini routernya sudah di reset di 00. Kita login dulu. Kita nanti akan konfigurasi IP, VLAN, DHCP server, DHCP client, dan NAT. Yang pertama kita konfigurasi dulu IP. Kayaknya dari VLAN aja dulu ya. Urutan dari atas. Yang pertama untuk konfigurasi VLAN kita masuk dari interface. Nah, di sini kita mau ngeletak VLAN-nya di Ether berapa? Kayaknya Ether kita nggak cukup ya karena cuma 3. Jadi kita konfigurasi Ether 1 untuk internet, Ether 2 untuk router, Ether 3 untuk ke klien. Karena kurang port karena kita pakai router yang kecil. Nah, ini di Ether 3. Kita tambahkan VLAN. Kemudian ini ada VLAN 1, VLAN ID-nya 1, interface-nya kita masukkan di Ether 3. Kemudian apply, copy VLAN 2, VLAN ID 2 masuk ke Ether 3. Oke. Jadi ada 2 VLAN yang ada di Ether 3. Oke, setting VLAN selesai. Kemudian setting IP address. IP address ini Ether 2 terhubung ke router kita. Jadi kita masukkan IP-nya misalnya 192.168.20.1/24 terhubung melalui Ether 2. Oke. Selanjutnya kita masukkan juga untuk ke Ether 3 10 10 10 1. Nah, ini untuk VLAN 1. Kemudian 20 20 21 ini untuk VLAN 2. Oke. Jadi VLAN-nya udah dapat IP, kemudian Ether 2-nya juga sudah dapat IP. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi DHCP server. DHCP server, klik DHCP setup. Kemudian pilih DHCP interface yang mau kita beri DHCP server. Nah, ini sesuai dengan topologi. Nah, kita mau ngasih DHCP server itu cuma satu. Jadi satunya itu ke arah switch, yang switch itu kemudian nanti menuju IP phone, menuju access point. Jadi itu kita kasih di sini.
tunggu dulu. Kayaknya ada yang salah ya. Ya, ada yang salah. Jadi ternyata VLAN-nya itu sama DCP server itu ada di dalam satu interface ya. Jadi itu berarti ada di Ether 2 atau Ether 3, yang jelas DCP servernya sama. DCP server kita buat di Ether 2. Berarti nanti untuk VLAN-nya kita ganti ke Ether 2 juga. Next. Nah, DNS server ini misalkan kita nanti udah ada DNS server atau kita udah ada internetnya, ini nanti kita masukkan di sini. Tapi karena belum ada, makanya masih kosong. Oke. Kemudian selanjutnya konfigurasi firewall, kita masukkan NAT-nya biar routernya bisa membagikan internet. NAT out interface melalui router 1. Connection. Oke. Ada yang kelupaan DCP client-nya. Kita buat Ether 1 biar routernya mendapatkan IP. IP internetnya, kemudian kita cek IP DHCP servernya. DNS servernya masih kosong, kita hapus aja dulu ya, karena tadi kita buat sebelum routernya dapat internet, jadi DNS server masih kosong. Kita hapus aja dulu. Kan udah terisi DNS servernya 31 ini IP router sumber internetnya 88-nya IP Google. Jadi misalkan kita punya server yang jadi prioritas, misalkan kita punya DNS server sendiri, itu harus kita buat di paling atas. Nah, di atas ini 31 ini kita ganti dengan IP DNS server kita. Tapi karena ini servernya belum ada, jadi masih ini aja. Berarti internetnya belum jalan ya, jelas karena dari servernya aja masih kosong. Kita restart dulu ya. Yang pertama kita pastikan dulu routernya dapat internet melalui terminal. Nah, kalau TTL berarti routernya berhasil mendapatkan internet. Berarti alasan kenapa internetnya nggak terhubung adalah benar-benar melalui ini, karena DNS servernya masih kosong, karena tadi ada kesalahan teknis. Jadi kita disable dulu. Saya pencet ya. Nah, ini dari servernya udah terisi. Kita coba refresh kembali. Nah, udah bisa. Berarti internetnya udah jalan.
VLAN-nya juga udah ada, cuman kita belum terhubung ke switch. Jadi ini masih sekedar tutorial dasar untuk konfigurasi router MikroTik. Sekian tutorial kali ini, lebih dan kurang mohon maaf saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.